Janganlah mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Istilah dunia, bahasa Yunani, kosmos, seringkali menunjuk kepada sistem luas dari zaman ini yang dipromosikan iblis dan terpisah dari Allah. Sistem ini terdiri bukan hanya atas kesenangan dunia yang sudah jelas jahat, dursila dan berdosa, tapi juga menunjuk kepada roh pemberontakan atau ketidakacuhan terhadap Allah dan penyataannya yang ada di dalam semua usaha manusia yang tidak di bawah kepemimpinan Kristus. Di zaman ini, iblis mempergunakan gagasan, moralitas, filsafat, psikologi, keinginan, pemerintah, kebudayaan, pendidikan, sains, kesenian, obat-obatan, musik, sistem ekonomi, sarana hiburan, media massa, agama, olahraga, pertanian, dan seterusnya dari dunia untuk menentang Allah, umatnya, firman-Nya, dan standarnya yang benar. Sebagai contoh, iblis menggunakan ilmu kesehatan untuk membantu pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir, pertanian untuk menghasilkan obat bius dan alkohol yang merusak hidup manusia, sistem pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik dan menyesatkan, dan media hiburan untuk membinasakan standar rohani. Orang percaya harus sadar bahwa di belakang semua usaha manusia ada roh atau kuasa yang bergerak melawan Allah dan firman-Nya. Beberapa tidak begitu hebat, namun beberapa amat hebat. Akhirnya, dunia juga mencakup semua sistem agama buatan manusia dan semua organisasi dan gereja Kristen yang tidak alkitabiah, bersifat duniawi atau suam-suam saja. 1. Iblis adalah penguasa dari sistem dunia yang sekarang ini. Di samping sejumlah besar roh-roh jahat yang tunduk kepadanya, iblis menguasai dunia ini. 2. Iblis telah mengorganisasi dunia menjadi berbagai sistem politik, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang pada hakikatnya bermusuhan terhadap Allah dan umatnya, dan yang menolak untuk tunduk kepada kebenaran Allah yang membeberkan kejahatannya. 3. Dunia dan gereja yang sejati merupakan dua kelompok orang yang berbeda. Dunia ada di bawah kuasa iblis, gereja merupakan milik Allah semata. Karena itu, orang percaya harus memisahkan diri dari dunia. 4. Orang percaya adalah pendatang dan perantau dalam dunia. A. Mereka harus keluar dari dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak mengasihi dunia, harus mengalahkan dunia, membenci kejahatan dunia, mati terhadap dunia dan dibebaskan dari dunia. B. Mengasihi dunia, mencemarkan persekutuan kita dengan Allah, dan mendatangkan kebinasaan rohani. Mustahil mengasihi dunia dan Bapa pada saat yang bersamaan. Mengasihi dunia berarti bersekutu dengan intim dengannya dan mengabdi kepada nilai-nilai, kepentingan, cara-cara, dan kesenangan dunia. Mengasihi dunia berarti menyenangi atau menikmati hal-hal yang menentang Allah. Perhatikan bahwa istilah dunia dan bumi tidak searti. Allah tidak pernah melarang kita untuk mengasihi bumi yang diciptakannya, yaitu alam, gunung, hutan, dan lain-lain. 5. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 16, ada 3 aspek dari dunia berdosa yang menciptakan permusuhan terang-terangan kepada Allah. A. Keinginan daging, termasuk keinginan yang najis dan mengejar kesenangan berdosa dan pemuasan hawa nafsu. B. Keinginan mata, menunjuk kepada keinginan akan hal-hal yang menarik mata, tetapi dilarang oleh Allah, termasuk keinginan untuk melihat hal yang memberikan kesenangan berdosa. Pada zaman modern, hal ini meliputi keinginan untuk menghibur diri dengan melihat pornografi, kekerasan, kejahatan, dan kebejatan di panggung dan di televisi, atau di bioskop atau majalah. C. Keangkuhan hidup, berarti adanya roh kecongkakan dan kemandirian yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi. Itulah roh yang berusaha untuk mengagungkan diri,
memuliakan, dan memajukan diri sebagai pusat kehidupan. 6. Orang percaya tidak boleh mempunyai persekutuan yang akrab dengan mereka yang ambil bagian dalam sistem dunia yang jahat. Harus menghukum dosa mereka secara terang-terangan, harus menjadi terang dan garam bagi mereka, membenci dosa namun harus mengasihi mereka, dan berusaha untuk memenangkan mereka bagi Kristus. 7. Seorang Kristen sejati akan mengalami kesulitan, kebencian, penganiayaan, dan penderitaan dari dunia. Dengan menggunakan daya tarik dunia ini, iblis senantiasa berusaha untuk membinasakan hidup Allah dalam seorang Kristen. 8. Sistem dunia ini bersifat sementara dan akan dibinasakan oleh Allah. Bahkan sekarang pun dunia ini sedang lenyap. Oleh karena itu, janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.